Salve! Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan membuat sebuah video tentang sejarah Gereja Katolik Santo Hieronymus Paroki Tanjung Hulu Keuskupan Agung Pontianak. Nama saya Christopherus Irfan Ferdian dengan NIM 24101044. Saya Christina Viola Einstein dengan NIM 24101050. Saya Lorencia Jawita dengan NIM 24101155. Sejarah berdirinya Gereja Katolik Santo Hieronymus diawali dengan pembentukan stasi sebagai bagian dari perkembangan umat Katolik di wilayah Tanjung Hulu. Pada masa perintisan, jumlah umat Katolik terbatas dan tersebar di beberapa lingkungan. Mereka berkumpul dalam bentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdoa bersama, mengadakan ibadat sabda, serta mengikuti katekese sederhana. Dari pertemuan rutin tersebut, tumbuh rasa persaudaraan dan semangat kebersamaan yang kuat, sehingga perlahan-lahan terbentuklah komunitas umat yang lebih terorganisir. Kehadiran stasi menjadi sarana penting dalam memperkuat identitas iman, serta mempersiapkan terbentuknya paroki yang mandiri. Monsinyur Hieronymus Herculanus Bumbun, OFM Cap. Beliau adalah Uskup Agung Keuskupan Agung Pontianak dari tahun 1977 sampai tahun 2014. Dalam sejarah Paroki Santo Hieronymus, beliau yang memberkati dan meresmikan gereja menjadi paroki baru pada tanggal 25 Desember tahun 2003. Menandai berdirinya Paroki Santo Hieronymus secara resmi, Uskup Bumbun adalah tokoh utama dalam memastikan status kanonik paroki dan memberi mandat pastoral agar paroki bisa berdiri sebagai komunitas religius yang mandiri, dibentuk dari stasi dan komunitas basis yang sudah berkembang di Pontianak Timur. Para imam yang pernah menjadi pastor paroki Santo Hieronymus yaitu Pastor Lukas Ahon CP dan Pastor Nikodemus CP. Keduanya tercatat sebagai pastor yang pernah memimpin pelayanan pastoral di paroki Santo Hieronymus setelah berdirinya sebagai paroki. Peran tokoh umat selalu melibatkan pengurus stasi lokal dan ketua lingkungan yang menggerakkan doa bersama. Umat yang aktif dalam penggalangan dana dan penyediaan tempat sementara ibadat. Ketua kelompok kategorial, misalnya OMK, Legio Maria, dan KOR, yang memfasilitasi kegiatan rohani umat setiap minggu. Perkembangan komunitas ini tidak terlepas dari peran para tokoh umat dan pastor perintis yang dengan penuh dedikasi mendampingi umat. Para tokoh awam berperan aktif dalam menggerakkan doa lingkungan, mengkoordinasikan kegiatan rohani, serta menjembatani komunikasi antara umat dan pihak paroki induk. Sementara itu, para imam yang melayani secara berkala memberikan pendampingan pastoral, pelayanan sakramen, serta pembinaan iman. Kerjasama antara pastor dan umat inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan Gereja Katolik Santo Hieronymus, hingga akhirnya berkembang menjadi komunitas yang semakin dewasa dan terstruktur dalam kehidupan menggereja. Selanjutnya, penetapan sebagai paroki Tanjung Hulu. Tokoh umat dan pastor mengajukan usulan ke Keuskupan Agung Pontianak mengenai pembentukan paroki baru. Data jumlah umat, kondisi ibadah, dan kesiapan komunitas dikaji oleh keuskupan. Peninjauan keuskupan. Uskup bersama konsultor keuskupan melakukan kunjungan dan evaluasi. Aspek pastoral, sarana ibadah, dan kemampuan umat mendukung pelayanan menjadi pertimbangan utama. Penerbitan dekret kanonik. Setelah evaluasi, Uskup Agung Pontianak mengeluarkan dekret kanonik yang menetapkan pendirian paroki Tanjung Hulu
sebagai paroki mandiri. Tanggal penting yaitu 25 Desember 2003, saat gereja diberkati dan secara kanonik berstatus paroki. Pendirian paroki juga diakui secara sipil oleh pemerintah Kota Pontianak pada 14 Januari 2004, menandai pengakuan hukum dan sosial atas keberadaan paroki baru. Paroki memiliki pastor paroki tetap, dewan pastoral paroki, pengurus kategorial dan fasilitas pastoral, menjadi pusat ibadat, pelayanan sakramen, dan pembinaan rohani bagi umat Katolik di wilayah Pontianak Timur. Berikutnya ada makna spiritual nama Santo Hieronymus. Santo Hieronymus menjadi pedoman identitas dan semangat paroki. Santo Hieronymus dikenal sebagai penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Latin atau Vulgata, dan sebagai pribadi yang mengutamakan cinta terhadap kitab suci serta kehidupan doa yang mendalam. Sebagai pelindung paroki, Santo Hieronymus menginspirasi umat untuk meneladani dedikasi, kecintaan kepada firman Tuhan, dan kesetiaan dalam pelayanan. Identitas spiritual ini menjadi pijakan bagi paroki Tanjung Hulu dalam mengembangkan pembinaan iman, katekese, dan kehidupan komunitas yang harmonis serta berakar pada ajaran Kristus. Selanjutnya, pembangunan sarana dan prasarana gereja. Sebelum berdirinya paroki, umat Katolik di wilayah Pontianak Timur beribadah di Kapel Kanaan, sebuah kapel kecil di bawah paroki Gembala Baik. Jumlah umat yang terus bertambah mendorong kebutuhan gedung gereja yang lebih besar untuk mendukung perayaan Ekaristi, sakramen, dan kegiatan pastoral. Tokoh umat, pengurus stasi, dan pastor dari paroki bekerja sama untuk menginisiasi pembangunan gedung yang permanen. Kemudian, pembentukan panitia pembangunan yang berdiri dari tokoh umat, pastor, dan anggota dewan paroki. Penggalangan dana dilakukan melalui donasi dari umat, dukungan keuskupan, sumbangan masyarakat sekitar untuk perencanaan desain bangunan, memperhitungkan kapasitas jemaat yang terus bertambah, menyediakan ruang untuk altar, sakristi, dan tempat duduk umat. Area pendukung seperti ruang pertemuan, kantor paroki, dan fasilitas pastoral. Selanjutnya, tahap pembangunan. Peletakan batu pertama menandai dimulainya pembangunan gedung permanen. Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana dan tenaga yang tersedia. Struktur utama gedung mencakup altar utama untuk perayaan misa, sakristi untuk persiapan liturgi, tempat duduk jemaat yang memadai, fasilitas pendukung seperti toilet, ruang pertemuan, dan halaman gereja. Hingga pada 25 Desember 2003, gedung Gereja Santo Hieronymus diberkati oleh Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Hieronymus Herculanus Bumbun OFM Kap, menandai resmi digunakannya sebagai tempat ibadah umat. Selain gedung gereja, pembangunan pastoran dan fasilitas pastoral juga menjadi prioritas. Pastoran berfungsi sebagai tempat tinggal pastor paroki, sekaligus sebagai pusat administrasi dan koordinasi kegiatan pastoral. Fasilitas lain seperti ruang pertemuan, kelas katekese, dan area kegiatan sosial, parkir, toilet, gedung, dan taman doa dibangun untuk mendukung program pembinaan iman dan pelayanan umat. Keberadaan fasilitas ini memudahkan pelaksanaan liturgi, sakramen, serta berbagai kegiatan rohani bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa.
Berikutnya ada perkembangan pastoral dan kehidupan menggereja. Yang pertama ada struktur organisasi dan kepemimpinan rohani. Paroki dipimpin oleh seorang pastor paroki yang diangkat oleh uskup setempat. Pastor paroki bertanggung jawab atas kehidupan rohani, sakramental, dan administrasi paroki. Sebagai rekan kerja pastor, terdapat Dewan Pastor Paroki atau DPP yang berfungsi membantu merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program pastoral. Selain itu, terdapat pula Dewan Keuangan Paroki atau DKP yang mendukung pengelolaan administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel, atau yang bisa disebut bendahara DPP. Selanjutnya, keterlibatan awam dalam komunitas kategorial yaitu sebagai berikut: lektor dan pemazmur, prodiakon, katekis, pengurus lingkungan dan wilayah, aktivitas sosial dan pendidikan. Selain itu, komunitas kategorial seperti Legio Maria, OMK, Sekami, dan Kerahiman Ilahi turut aktif dalam kehidupan paroki. Kerahiman Ilahi merupakan komunitas yang paling aktif dalam melaksanakan pertemuan dan doa. Yang kedua, bidang-bidang pelayanan pastoral. Yang pertama, liturgi dan sakramen. Perayaan Ekaristi seminggu 4 kali. Misa harian setiap Selasa sampai Jumat pukul 5.45. Misa adorasi setiap Jumat pukul 18 WIB. Sakramen baptis, komuni pertama, krisma, perkawinan, tobat, dan pengurapan orang sakit dilaksanakan secara teratur dan terjadwal. Pemberian komuni untuk orang sakit pada hari Sabtu atau Minggu yang dilakukan oleh prodiakon dan frater. Yang kedua, kualitas perayaan liturgi terus ditingkatkan melalui pelatihan petugas liturgi, pembinaan kor dan organis, pendalaman tata perayaan, katekese dan pendalaman kitab suci, kursus persiapan sakramen, baptis, komuni pertama, krisma dan perkawinan, pendalaman kitab suci di lingkungan, katekese umat pada masa Advent dan Prapaskah, pendidikan khusus 6 bulan bagi para katekumen pada bulan katekese, penerimaan APP, amplop aksi puasa pembangunan dalam masa Prapaskah. Kemudian yang ketiga, pendidikan iman anak, remaja dan OMK, sekolah minggu dan bina iman anak, bina iman remaja, kegiatan OMK-nya yaitu retret, rekoleksi, bakti sosial, dan pelatihan kepemimpinan. OMK atau remaja tidak memiliki jadwal tetap, tetapi setiap bulan Maria selalu melakukan ziarah ke Gua Maria. Yang keempat, pelayanan sosial dan kemasyarakatan, melakukan sumbangan dan menjadi penyalur bantuan bagi mereka yang kurang mampu, mengadakan donor darah yang bekerja sama dengan PMI untuk disumbangkan melalui PMI. Demikian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai